Sok silakan. Sok. Enggak ada malam ini, enggak ada pengobatan. Kan udah kemarin malam. Kalau sering sakit migrain itu ada dua, sebelah kanan dan sebelah kiri. Sebelah kanan penyebabnya beda dengan sebelah kiri. Sebelah kanan itu hablum minanas, sebelah kiri itu hablum minallah. Jika sebelah kanan boleh jadi disebabkan karena adanya keinginan, harapan, angan-angan berlebih. Waalaikumsalam Bu Rita. Karena adanya keinginan, harapan, angan-angan berlebih, memikirkan perkara hablum minanas, pasangan, ke anak, itu bisa disebabkan karena itu. Kalau semisal sebelah kiri disebabkan karena keinginan, harapan, angan-angan berlebih, perkara jodoh, perkara rizki, kemudian perkara mati, itu juga bisa. Contoh, khawatir akan hari esok, uang dari mana, harus seperti apa, itu juga bisa jadi penyebabnya. Iya. Sakit lambung, gini teman-teman, yang pada intinya gini ya, semua penyakit itu atas izin Allah. Penyebabnya dari diri kita sendiri. Rasulullah bersabda, tidaklah Allah titipkan penyakit, melainkan Allah gugurkan dosa. Sedangkan gerbangnya dosa yaitu sifat, perilaku, perbuatan. Jika ada orang sakit, pasti sakit itu disebabkan karena adanya dosanya. Nah, gerbang dosanya dari sifatnya sendiri, dari perilakunya sendiri, dari perbuatannya sendiri. Jadi kalau kita pengen sembuh, perbaiki sifatnya, perilakunya, perbuatannya. Bukan apa obatnya, bukan apa solusinya. Perbaiki dulu diri kita dari sifat, perilaku, perbuatan kita. Karena kalau kita hanya cari obat, ikhtiar ke sana kemari, itu hanya buang waktu, buang tenaga, buang pikiran, buang biaya. Yuk, makanya siapapun yang ada di room ini, saya selalu mengajak siapapun, yuk jemput sehat, jemput sembuh dengan sembuh yang berkah, sembuh yang diiringi dengan keimanan, ketaatan. Karena jika Allah sudah menghendaki sembuh, itu bukan bicara apalagi obatnya. Allah kalau sudah menghendaki sembuh, kita bersin saja bisa sembuh. Kita tidur saja, penyakit kita bisa sembuh. Mungkin kita silaturahim saja, penyakit kita bisa sembuh. Atau mungkin kita makan satu butir nasi aja, itu bisa sembuh. Karena kalau bicara sembuh, itu semuanya hak prerogatif Allah. Bukan milik dokter, bukan milik ustadz, bukan milik kiai, bukan milik herbal, bukan milik obat. Bukan. Sembuh itu hak prerogatif Allah. Yang jadi pertanyaan kita, gimana caranya agar Allah menghendaki kita sembuh? Itu yang jadi pertanyaan. Ya, itu yang jadi pertanyaan. Karena pasti sakit kita itu pasti karena dosa-dosa kita. Meskipun sakit itu hanya tertusuk duri, rasa sakitnya tertusuk duri, itu disebabkan karena dosa-dosa kita. Ya, itu disebabkan karena dosa-dosa kita. Apalagi penyakit-penyakit yang lain, perkara jantung, asam lambung, diabetes, udah pasti penyakitnya disebabkan karena dosa-dosa kita. Itu seperti itu. Nah, kalau udah tahu penyebabnya adalah dosa, maka kalau pengen sembuh, perbaiki penyebabnya. Bukan malah sibuk cari obatnya. Kalau hanya sibuk cari obatnya, ya nggak bakalan sembuh atau udah. Kalau kita bicara obat, Allah sendiri udah berfirman. Obat itu apa? Bahkan dalam Al-Quran surat Yunus dijelaskan ayat 57. Obatnya apa? Dijelaskan oleh Allah. Al-Quran sendiri itu obat. Kemudian dalam Al-Quran surat An-Nahl ayat 69 disebutkan oleh Allah, madu itu obat. Maka kalau kita mau bicara obat, ya udah dikasih tahu sama Allah. Obatnya Al-Quran, obatnya madu. Itu yang disebutkan dalam Al-Quran. Kemudian kalau kita bicara lagi solusi, di Al-Quran sudah dicontohkan nih kisah-kisah para nabi, bagaimana solusi menyelesaikan masalahnya. Termasuk orang yang terkena asam lambung. Ini disebutnya wilayah lambung. Lambung itu wilayah perut. Perut disebutnya wilayah Nabi Yunus. Maka lihat kejadian yang terjadi pada Nabi Yunus yang ada dalam Al-Quran. Di mana Nabi Yunus berada dalam perut ikan. Kemudian di Al-Quran disebutkan. Bahkan Nabi Yunus dalam alam kegelapan. Kemudian apa penyebabnya di Al-Quran disebutkan. Ini yang harus jadi hikmah untuk kita. Di mana orang ketika terkena penyakit asam lambung. Sebagaimana kisah Nabi Yunus. Ya, berawal dari rasa putus asa. Nabi Yunus putus asa karena dakwahnya sekian lama, pengikutnya hanya sedikit. Bahkan dari rasa putus asanya, Nabi Yunus mengeluh dengan keadaan, gak terima dengan keadaan, seakan-akan capek, mengeluh. Allah sendiri berfirman, jawab, karena Nabi Yunus ngeluhnya diabadikan dalam Al-Quran. Apa keluhannya? Ya Allah, gantilah kaumku dengan kaum yang lain.
Begitupun orang-orang yang asam lambung, udah pada capek. Capek ya Allah, capek dengan keadaan ini. Saya pengen sembuh. Saya pengen sehat. Saya udah capek, sakit saya udah lama. Itu sama saja lagi ngeluh. Apa kata Allah? Allah berfirman dalam Al-Anbiya ayat 87-88. Semakin mengeluh, semakin ditambah kesulitan. Akhirnya apa? Muncul kesulitan hidup. Masalah terus datang silih berganti. Ujian bertubi-tubi. Sulit sembuhnya. Ikhtiar apapun diberikan kesulitan. Akhirnya apa? Muncul pikiran-pikiran. Banyak pikiran, banyak kekhawatiran, banyak kecemasan. Nah, ini penyebab-penyebab asam lambung. Karena inilah yang menyebabkan Nabi Yunus masuk ke dalam perut ikan. Karena rasa putus asa, keinginan, harapan, angan-angan, ketakutan, kekhawatiran, kecemasan. Sok di sini yang terkena penyakit asam lambung. Ya, sok di sini yang terkena penyakit asam lambung. Lagi pada putus asa kan? Lagi banyak pikiran. Lagi khawatir, lagi cemas, lagi hidupnya gelap, seakan-akan masalah terus datang silih berganti, ujian bertubi-tubi, seakan-akan ujian tidak ada ujungnya, tidak ada akhirnya. Muncul seperti itu kan. Nah, jadi yang harus kita lakukan itu apa? Ya perbaiki, jangan kayak gitu lagi. Makanya diawali dari istighfarnya Nabi Yunus. Nabi Yunus istighfar, diabadikan dalam Al-Quran, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Itu istighfarnya Nabi Yunus. Hayu atuh sok dak perbanyak istighfar sebagaimana istighfarnya Nabi Yunus. Memohon ampun kepada Allah karena telah zolim pada diri sendiri. Bagaimana tidak zolim? Sok kalau lagi banyak pikiran, banyak kekhawatiran, banyak kecemasan. Ini mah udah secara otomatis makan tidak enak, tidur tidak nyenyak. Otomatis muncul gejala asam lambung, panas, perih di ulu hati, ya kan? Kemudian naik ke dada, naik ke kerongkongan, nanti lambungnya kayak diperes-peres, lambungnya kayak disayat-sayat, sakitnya luar biasa. Bahkan kalau lambungnya udah bengkak, nanti jadi penyakit GERD, jantung terganggu, akhirnya apa? Jantungnya berdebar-debar terus, bawahnya gelisah, bawahnya nggak nyaman, bawahnya nggak betah, penuh dengan ketakutan, kekhawatiran, kecemasan. Dari situ nanti muncul lagi panic attack. Dari panic attack muncul lagi penyakit anxiety yang dirasakan 1001 sensasi. Namun ketika dibawa ke rumah sakit nggak ada diagnosa. Nah, ini yang apa namanya? Yang harus disembuhkan itu bukan lambungnya. Karena efek daripada penyakit lambung akan berdampak pada ketakutan, kekhawatiran, kecemasan. Orang kalau lagi takut, itu yang sakit lambungnya, apa? Rohaninya. Orang yang lagi banyak pikiran, itu gara-gara sakit lambungnya, apa sakit rohaninya. Orang yang lagi banyak kecemasan, mentalnya lemah, itu yang sakit lambungnya, apa rohaninya. Nah, ini banyak orang yang akhirnya sulit sembuhnya. Karena mereka hanya sebatas menyembuhkan lambungnya saja. Cari obat lambung aja, lambung lecet, lambung kegores, lambung iritasi, lambung apapun. Hanya berpikir itu mulu. Namun nggak dipikirkan bagaimana ngobatin kekhawatirannya, bagaimana ngobatin kecemasannya. Ngobatin lambung nggak akan berdampak. Sembuhnya khawatir, nggak akan berdampak. Ngobatin lambung nggak akan berdampak. Sembuhnya kecemasan, nggak akan. Nggak akan. Karena beda, alam jasad dan alam ruh itu beda. Alam jasad obati dengan jasad. Contoh orang kesleo diurut, bukan didoakan. Tuh ya, harus ya memang doa utama ya, karena doa dan ikhtiar satu kesatuan nggak bisa dipisahkan. Sedangkan organ dalam itu bukan dulu tentang organ dalamnya saja, itu hanya efek daripada penyakit ruhani. Kalau semisal orang tiap hari cemas, tiap hari khawatir, yang dipikirkan hanya obat lambung saja. Kira-kira minum obat lambung hilang nggak cemasnya? Kira-kira minum herbal asam lambung hilang nggak khawatirnya? Kan enggak. Berarti ini penyakit jasad atau penyakit ruhani? Nah, itu yang harus kita pikirkan. Kalau penyakit jasad diobatin, sembuh jasadnya. Sembuh. Namun kalau penyakit rohani, kalau dirinya sendiri nggak mau merubah, mau sampai kapanpun tidak akan pernah berubah. Sebagaimana firman Allah. Allah tidak akan merubah suatu kaum sebelum ia merubah dirinya sendiri. Makanya kalau pengen sembuh, ya harus belajar. Tundukkan ketakutan, kekhawatiran, kecemasan, kegelisahan. Nah, karena ini adalah penyakit rohani, maka cara ngobatinya dengan cara rohani. Bukan dengan cara medis. Bukan.
Cara ngobatinya dengan cara ruhani, mendekatkan diri kepada Allah. Dengan apa? Dengan obatnya hati. Obat hati itu ada 5. Yang pertama baca Al-Quran. Yang kedua sholat malam. Yang ketiga berkumpul dengan orang soleh. Yang keempat puasa. Yang kelima banyak zikir dan sholawat. Saya yakin orang kalau ruhaninya sakit, 5-5-nya ditakutin. 5-5-nya rusak. Saya yakin. So, orang yang sudah terkena anxiety, asam lambung, gelisah terus setiap hari, berani nggak baca Al-Quran? Ya. Sebagian ada yang berani, namun kebanyakan enggak. Karena ketika baca Al-Quran, gemetar badannya, keluar keringat dingin, kepala langsung pusing. So, takut baca Al-Quran, males baca Al-Quran, yang harus diobatin lambungnya apa ruhaninya? So, orang yang takut baca Al-Quran, males baca Al-Quran, yang harus diobatin lambungnya apa ruhaninya? Ngantuk baca Al-Quran, yang harus diobatin lambungnya apa ruhaninya? Makanya orang yang terkena penyakit asam lambung lama sembuhnya. Karena yang hanya diobatin lambung mulu. Padahal sakitnya adalah ruhaninya. Itulah kenapa dibawa ke rumah sakit gak ada diagnosa. Dinyatakan sehat. Banyak gak yang kayak gitu? Udah mah ke rumah sakit sama dokter gak ada diagnosanya. Bahkan dinyatakan sehat. Yuk, makanya sama-sama perbaiki semuanya. Rubah hal-hal seperti itu dengan jalan pengobatan yaitu ruhani. Yang diobatin ruhani. Ya. Yang kedua sholat malam. Sok anxiety emang berani sholat malam? Emang berani orang anxiety sholat malam? Jangan kan sholat malam. Sholat duha aja banyak yang takut. Sok saya tanya, orang yang takut sholat, kira-kira yang sakit yang harus diobatin lambungnya apa ruhaninya? Ayo atuh dah. Jangan lambung mulu yang dipikirin. Ruhaninya coba sekali-kali dipikirin. Sekali aja. Jangan ketika sakit kepala buru-buru cari obat sakit kepala. Giliran hatinya berpenyakit, boro-boro diobatin. Sadar hatinya sakit juga enggak. Gimana mau sembuh guys? Gimana mau sembuh? Ya. Kemudian yang ketiga, berkumpul dengan orang-orang soleh. Sok, orang asam lambung berani enggak datang ke taklim? Datang ke pengajian? Boro-boro datang ke taklim kan, ketemu banyak orang. Ada orang bertamu aja takut. Ketemu orang aja takut. Ya, itu seperti itu ya teman-teman ya. Seperti itu. Jadi udah pokoknya perkara ketaatan ditakutin, perkara ketaatan kok males. Udah pasti itu adalah penyakit ruhani. Bukan penyakit jasad, penyakit ruhani. Orang yang ruhaninya sehat, gak peduli lagi sakit pun tetap sholat. Orang yang rohaninya sehat, gak peduli badan lagi ambruk sekalipun, dia tetap dalam hatinya ingat dengan Allah. Itu yang rohaninya sehat. Nanti dampak dari rohani yang sehat akan melahirkan ketenangan hati. Karena Allah sendiri yang menjamin, ala bidikrillah tatmainul qulub. Hanya dengan mengingat Allah, hati akan jadi tenang. Ya, hanya dengan mengingat Allah, hati akan menjadi tenang. Ayo. Ketika hati kita tenang, otomatis pasti pikiran akan tenang. Ketika pikiran tenang, organ tubuh kita akan sehat. Sehat. Sok. Hati udah mah nggak tenang, pikiran ditambah nggak tenang, lagi marah, muncul darah tinggi. Hati nggak tenang, pikiran nggak tenang, baperan, dikit-dikit tersinggung, dikit-dikit nangis, ngebatin, muncul darah rendah. Sok. Hati nggak tenang, kemudian pikiran nggak tenang, bawaannya jadi pengen ngerayu, bawaannya jadi pengen bohong, muncul diabetes. Sok. Makanya kalau orang hatinya sehat, sehat semuanya. Orang kalau hatinya sakit, begitupun badannya akan ikut sakit. Sebagaimana sabda daripada Rasulullah. Jika segumpal daging baik, semuanya akan ikut baik. Jika segumpal daging buruk, yang lain pun akan ikut buruk. Ya. Kan ada orang ke rumah aja keringat dingin. Ya iya tuh udah. Kalau udah tahu ruhani lagi nggak sehat, ayo obatin ruhaninya. Obatnya ruhani mau nyari di apotek manapun nggak ada. Obatnya ruhani mau nyari di rumah sakit semewah apapun pasti nggak ada. Karena obatnya ruhani dengan jalan spiritual. Mendekatkan diri kita kepada Allah. Satu-satunya jalan yaitu ketaatan. Apa obatnya? Disebutkan dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran surat Yunus ayat 57. Obatnya adalah Al-Quran itu sendiri. Ya udah. Al-Quran perintahnya apa? Semua perintah Al-Quran ketaatan. Baik kata Al-Quran tinggalkan.
Yang jangan kata Al-Quran, apa? Maksudnya maaf, baik kata Al-Quran, kerjakan semuanya. Usahakan. Jangan kata Al-Quran, tinggalkan. Tuh teman-teman. Inilah cara ngobatin rohani. Obatnya rohani hanya ada dengan jalan ketaatan. Bukan dengan jalan obat. Bukan dengan jalan herbal. Bukan dengan jalan terapi. Yaitu dengan jalan spiritual. Tingkatkan keimanan dan ketaatan kita kepada Allah. Sembuh asam lambungnya. Dijamin, pasti. Yang keempat, puasa. Sok, asam lambung pada takut puasa kan? Takutnya macam-macam. Takut lambungnya kambuh, takut perutnya perih, takut nggak kuat. Yang pada intinya takut puasa. Saya tanya, orang yang takut puasa, kira-kira yang sakit alam jasadnya atau alam rohaninya? Padahal puasa itu perintahnya wajib. Dan puasa Allah yang manggil siapa? Manggilnya siapa? Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang beriman, puasa. Yang diperintahkan puasa orang beriman. Maka bagi orang yang beriman disuruh puasa, pasti dia taat. Pasti, ini orang beriman. Namun kalau orang yang rohaninya lagi sakit, imannya lagi lemah, disuruh puasa, mikir-mikir. Takut asam lambungnya kambuh, takut perutnya sakit, takut nggak kuat, takut pingsan. Ini penyakit rohani, bukan penyakit jasad. Takut puasa yang diobatin lambungnya. Lagi mana mau sembuh? Takut puasa yang diobatin rohaninya. Bukan lambung. Lambung hanya efek daripada penyakit rohani. Yang kelima, banyak zikir sholawat. Ini bukti lagi. Orang yang terkena penyakit anxiety bukan banyakin zikir, bukan banyakin sholawat. Tapi orang yang terkena anxiety justru hidupnya kebanyakan mikir. Jarang zikir, jarang sholawat. Mikir mulu. Segala masalah dipikir. Segala apapun dipikir. Bahkan depan rumah, pohon, layu aja dipikir. Atau mungkin anak sekolah belum pulang, pikirannya kemana-mana. Dianggap penyakit apa? Jangan-jangan anak saya dicuri tahu bulat, diculik tahu bulat. Kan pikirannya kemana-mana. Nah, sedangkan orang yang banyak zikir, pasti hidupnya akan makmur. Pasti. Banyak zikir itu maksudnya bukan menyebut kalimat-kalimat zikir saja. Bukan. Zikir itu mengingat Allah. Orang yang banyak ingat Allah pasti mudah hidupnya. Pasti. Lagi sakit, ingat Allah buru-buru. Ya Allah, Allah titipkan hamba sakit. Ini semua hamba sadari karena dosa-dosa hamba. Namun hamba yakin, Engkau Rabb yang maha menyembuhkan. Tidak ada satupun yang bisa menyembuhkan penyakit hamba, melainkan itu semua hanya kudrah dan irodahmu. Maka hamba mohon, ya Allah, kuatkan kesabaran hamba, dan karuniakanlah sembuh untuk hamba. Kan enak langsung ingat Allah. Orang apa-apa langsung ingat Allah pasti enak hidupnya. Namun ketika ada masalah langsung dipikirkan, nah nanti merembet nih. Kalau keimanannya lemah jadi emosi, guncangan dalam hati, nanti muncul penyakit-penyakit yang lain. Kalau sedih jatuhnya dari darah rendah, kalau marah jatuhnya dari jadi darah tinggi. Sok. Gitu kan? Sok, pasti seperti itu. Pasti, ya. Contoh, orang ketika lagi banyak pikiran, kemudian segala apa dipikir. Kemudian dari pikiran itu akhirnya muncul sensasi kepala pusing, nafas pendek, kemudian perut sakit, kaki gemetar, macam-macam dah. Berarti yang harus diobatin pikirannya atau efeknya. Ini yang harus teman-teman harus pada terbuka pola pikirnya. Khususnya yang terkena penyakit asam lambung ya. Khususnya yang terkena penyakit asam lambung harus pada terbuka pola pikirnya. Jangan jasad mulu yang diobatin. Ini penyakit sepenuhnya adalah penyakit rohani. Sepenuhnya. Bahkan penyakit ini sudah diwanti-wanti oleh Rasulullah. 1400 tahun yang lalu sudah diwanti-wanti. Kalau sudah diwanti-wanti sama Rasulullah, kira-kira penyakit ini penyakit biasa apa penyakit luar biasa? Makanya sembuhnya sulit. Sembuhnya sulit. Itu ya. Tuh bismillah. Makanya yuk siapapun yang pengen sehat, pengen sembuh, tatalah hati kita. Karena yakinlah saudaraku, barang siapa yang menata hatinya, Allah akan tata kehidupannya. Pasti. Karena hati adalah satu-satunya alat komunikasi kita dengan Allah. Hati adalah perantara hubungan kita dengan Allah. Jika hati kita baik, di dalam hati kita baik,
isinya baik, maka alam jasad kita pun akan baik. Alam kehidupan kita pun akan baik. Begitupun sebaliknya. Ayo fokus kepada titik intinya, yaitu kolbu kita, hati kita. Ketika hatinya baik, insya Allah semuanya baik. Sama ketika contoh kejadian tadi pagi kan perjalanan ya, barokallah burita barokallah ya, terjadi tadi kan perjalanan dari Bekasi menuju ke Aji Barang, dimana ketika masuk Brebes posisi saya sedang tidur, nah nggak melihat ada pelang jalan, harus lewat jalur lain karena sedang ada jembatan, waktu itu jembatan putus gitu di Brebes kalau nggak salah. Nah begitu saya buka mata sedikit, langsung saya bilang ke supirnya, Mas itu jembatannya ditutup, balik aja gitu. Gak apa-apa, tenang. Nah dia ada tensi seperti itu. Kenapa? Sebelumnya ternyata dia marah dulu nih sama orang lagi nyebrang. Dia marah. Supirnya ini marah ya teman-teman. Marah, kesel gitu. Nah, kan posisi saya tertidur ya, saya nggak tahu langsung. Sampai akhirnya perjalanan udah jauh, ternyata benar jembatannya putus dan harus balik lagi. Saya tanya, ayo tadi habis ngelakuin kesalahan apa? Udah dapat teguran tapi masih ngeyel, sehingga Pak harus putar arah jauh banget. Nah, iya, tadi saya marahin orang. Tuh teman-teman, hanya ada sifat gak baik dikit aja, langsung berdampak hal yang gak baik langsung pada diri kita. Itu langsung teman-teman. Ya mungkin itu hal sederhana ya, perjalanan, kemudian udah di tengah-tengah jalan, ternyata harus putar balik yang jauh banget. Nah mungkin itu hal biasa. Namun kan gak ada kejadian yang tanpa ada campur tangan Allah. Pasti semua ada campur tangan Allah. Itulah kenapa ayo, sok kalau kita pandai menata hati, insya Allah kehidupan kita pun semuanya akan enak. Enak teman-teman. Enak. Bisa lagi naik kendaraan, ada orang nyelonong apa kayak udah langsung tata hati kita. Oh mungkin dia lagi buru-buru pengen ke masjid, padahal mungkin orangnya lagi arogan, udah prasangka baik aja. Oh mungkin dia lagi buru-buru mau ke toilet pom bensin gitu ya. Prasangka baik aja. Jangan sampai orang arogan di jalan kita ikut emosi. Sok nggak pakai lama, pasti dampak emosi kita saat itu nanti di depan pasti ada hal-hal tidak baik yang kita dapatkan. Pasti teman-teman. Ya, pasti. Makanya hayu, pola pikir kita itu sangat mempengaruhi sekali. Sangat. Makanya jangan sampai hanya sibuk ngobatin badannya saja, sedangkan nafsiyahnya, sedangkan introspeksi dirinya nggak ada. Makanya sulit sembuhnya. Gitu ya. Yuk, siapapun yang di sini yang lagi sakit, ayo fokus. Tata hati. Karena semua penyakit kita disebabkan karena dosa-dosa kita. Semua. Tanpa terkecuali. Bahkan yang disebutkan dalam hadis, sakitnya tertusuk duri saja, itu gara-gara dosa. Apalagi penyakit-penyakit yang sedang dialami oleh kebanyakan kita, kebanyakan teman-teman. Itu semua penyebabnya adalah dosa. Semua. Ya. Orang ketika lagi sakit, justru dia langsung ingat dosa. Ini awal sebuah keberkahan dalam hidup. Namun ketika lagi sakit, dia nggak ingat dosa, bahkan menyalahkan orang lain atau menyalahkan makanan, ini awal sebuah kemalapetakaan. Malapetaka langsung ujung-ujungnya. Malapetaka. Karena nanti akan berdampak buruk pada kolbu kita. Kolbu kita ada prasangka buruk, akhirnya terhijab, tertutup. Ketika hati tertutup, apa kabar dengan doa-doa kita? Apa kabar kalau hatinya sedang tertutup? Tuh. Makanya banyak kerugian ketika kita hanya cari obat, hanya sibuk ikhtiar saja, ya. Itu hanya kerugian lah, rugi. Sok yang sakit cari obat mulu, udah sembuh belum? Tip biar nggak ngantuk kan, jangan ngantuk. Makanya gini, simak dulu nih, ngantuk itu gini, sunatullahnya manusia itu ngantuk ketika lelah, sunatullahnya ya. Jadi ngantuk itu memang diciptakan untuk apa? Untuk istirahat alam jasad. Istirahat. Nah jadi ngantuk itu sunatullah. Namun ketika ngantuknya di saat ibadah, nah ini penyakit. Jadi ngantuk yang sunatullah, contoh lagi capek, lelah, ngantuk, itu sunatullah. Itu bukan penyakit, itu wajar sekali. Wajar, bahkan manusiawi lah.
Nah, namun ketika lagi ibadah, di saat lagi zikir ngantuk, di saat lagi sholat ngantuk, di saat sedang dengar kajian ngantuk. Nah, ini penyakit. Ngantuk seperti ini yang harus diobatin. Ngantuk seperti ini harus diobatin. Banyak kok cara ngobatin ngantuk itu. Satu, merasa butuh dengan apa yang sedang kita kerjakan. Ketika lagi sholat, merasa butuh dengan sholat kita. Ketika lagi zikir, merasa butuh dengan zikir kita. Ketika sedang mendengarkan tausiah kajian dimanapun, merasa butuh dengan ilmunya, pasti hilang rasa kantuknya. Terkadang ada rasa menyepelekan, masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Ini yang akhirnya bikin ngantuk. Ya, ini yang akhirnya bikin ngantuk. Makanya saya sering menyampaikan, yuk bagi teman-teman yang ketika takbir, Allahu Akbar, jihad, Allahu Akbar, giliran dengerin khotbah Jumat ngantuk, nah itu harusnya malu dengan lantangnya teriakan takbirnya. Ya, karena ngantuk ketika ibadah itu murni perbuatan setan. Dan ketika kita terkena gak bisa mengalahkan, ya karena belum bisa mengalahkan setan itu sendiri. Makanya saya sering menyampaikan kan kalau kajian, yuk jangan sampai, apalagi lagi pengobatan, jangan sampai kita setiap hari kalah sama setan. Bahkan di saat mau berdoa saja kita kalah sama setan. Dibikin ngantuk, dibikin males, dibikin capek, dibikin gak mood. Nah, tuh. Ini yang harus kita lawan. Ya teman-teman ya. Ini